Mungkin alhamdulillah ya, terkait kita hari ini fokus diskusi untuk pemateri sudah hadir, dan untuk itu saya terima kasih kepada pemateri sahabat Kejeng Nur Hadi yang telah menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau, dan kita doakan bersama-sama semoga beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan semoga selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lama-lama langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada sahabat Kejeng Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka moderator dan perantos masih dokter. Oke, atur nuhun ka sahabat-sahabat dan perantos dokter yang menghadiri di acara. Oke, atur nuhun ka sadayana kru dan perantos beberes di sekretariat. Alasan penonton hari ini itu perdana bagi sahabat-sahabat untuk menghuni sekretariat tambahan yang alhamdulillah hasil daripada usaha-usaha bersama dari sahabat-sahabat sehingga bisa bertambah sekretariat yang nantinya akan bisa digunakan oleh sebagai keuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'at, dan kepada kita semua. Sahabat-sahabat, untuk acara hari ini itu mengenai diskusi apa Mang Dede dan teori perubahan sosial itu jangan baca dia teh. Adapun tentang teori perubahan sosial, sahabat-sahabat, di sini saya percaya kepada sahabat-sahabat sudah mampu dalam rangka pemikiran terkait teori-teori sosial, karena sosial itu kita pun bagian objek daripada sosial, orang teh objek atau organ karena sosial itu sendiri, sahabat-sahabat. Adapun mungkin yang menjadi perbedaan di sini ialah teori, karena teori itu telah melalui fase-fase di mana fase observasi, fase percobaan, pengamatan, dan dibuktikan ke dalam satu bentuk praktek-praktek, dan praktek tersebut dilakukan, dipraktekkan kembali, ternyata ada satu sisi kesamaan, maka di situ muncullah teori. Ari kakara ecek jeung kakara sadenge-dengna belum menjadi teori, begitu sahabat. Mungkin hanya bisa dikatakan sebagai opini, narasi, ataupun argumentasi, belum sampai ke dalam tingkatan teori. Hari ini sahabat-sahabat ngomongkan teori perubahan sosial. Namun sebelumnya kita tidak akan lepas dari perubahan itu sendiri. Seringkali perubahan itu kita lupakan karena pengalihan pemikiran. Sahabat-sahabat, dalam diri kita pun secara tidak langsung, bukan tidak langsung tapi langsung, itu berubah dari masa kanak-kanak sampai dewasa, akan terus berubah. Artinya kehidupan itu dinamis seiring perkembangan zaman. Tidak ada yang tetap, dan yang tetap itu hanyalah perubahan itu sendiri. Sebelum kita membicarakan masalah sosial, kita bicarakan masalah diri sendiri. Sahabat, pas waktu mapapa dalam tingkat pemikiran mungkin sudah berubah ketika berpikir hari ini, baik dalam tingkat kedewasaan, keilmuan, ataupun praktek-praktek aktivitas keseharian sahabat-sahabat di rumah. Sadar tidak sadar, kenapa? Karena ada proses yang telah dialami, dan pengalaman itu akan membentuk satu karakteristik
di mana kita bergaul, disitulah kita akan menjadi. Selanjutnya, yang dikatakan dengan perubahan itu bukan hanya dalam lingkup sosial. Sebelum kita membicarakan sosial, keimanan pun robah-robah. Kadang terdaik badaik Jumaan, kadang malolor di sekena. Aduh. Cek. Nah, itu berubah ya. Jadi bukan hal yang sifatnya fisik, namun metafisik pun berubah. Bukan yang sifatnya materi, namun materi pun itu berubah. Artinya, ketika klaim seseorang ataupun justifikasi seseorang terhadap individu itu jangan absolut, karena jalan mama wah isya kamu geuleuh urang doa jeung sia udah gitu kalau pernah misalkan. Nah, tapi da mau selain laki itu meureun. Nah, itu nya. Siap, Mario. Itu membicarakan masalah perubahan. Ya, sahabat-sahabat nih, sahabat sorangan lah yang ngarang berubah mah gitu, mah tadi sayang jadi benci kan gitu. Kan berubahnya misalkan. Tidak benci Ya, jadi. saya misalkan. Itu perubahan. Itu sebelum kita membicarakan masalah sosial. Kita membicarakan masalah perubahan. Nah, ketika sudah mencakup pada teori, perubahan itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dengan tujuan kepentingan di belakang. Apakah kepentingan nama rek anu manfaat ataupun madarat? Nah, saya mau bertanya, sahalah ya, Mang Ari ya, apa yang berubah dalam diri Mang Ari? Yang berubah salah satunya ya sikap kepribadian mungkin dalam kedewasaan. Subjektif ya. Yuli. Apakah ada yang berubah dalam diri Yuli? Ayah siap nggak ikut panggilan? Oh iya siap, Hades siap. Mewakili. Pasti ayahnya tuh. Iya. Jadi nyata sadar gitu. Jadi abisnya sadar. Jadi bilang dari abisnya nama gitu. Oke lanjut, gitu neng, gitu bos. Hari ini sahabat-sahabat kita membicarakan masalah sosial. Sosial itu ruang lingkupnya sudah kepada masyarakat banyak, manusia. Diskusi tentang masalah sosial itu tidak akan ada habisnya. Karena ruang atau perpustakaan para sosiolog, pengamat-pengamat atau analisis masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri, perpustakaannya itu alam dunia. Dan yang pertama mencetuskan ketika ada satu peradaban manusia yang disebut homo ini erectus Spartacus film Spartacus itu ditemukan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya, di mana manusia saat itu dalam perkembangan ekonominya diawali dengan berburu. Jadi dalam perburuan itu aya hewan naon we kitu nya. Temak, enggeus ditemaknya diberi naon aya artefak batunya gitu kan. Sebagai alat untuk membunuh, menyayat dan lain sebagainya. Terus api belum ditemukan misalkan gitu kan. Hanya dari sebuah kebakaran hutan dan lain sebagainya, sehingga manusia saat itu berpikir kumaha api supaya diciptakan gitu. Akhirnya kan aya hasil gesekan-gesekan. Dan jangka perburuan itu boleh sampai 2 kemungkinan ketika kita hidup hari ini kita mengalami zaman seperti ini, kemudian kita meninggal, zaman itu masih seperti ini. Pada saat itu mungkin homo-homo yang lahir kemudian meninggal, masanya beberapa tahun itu terus berburu. Nah setelah berburu, karena masyarakat itu berpikir, kemudian kehidupan itu dinamis, sahabat-sahabat, kurang berburu wae, memenuhi kebutuhan setiap hari. Karena lamun banyak hewan yang sudah tidak bisa diburu lagi, kadang kanibalisme itu menjalar.
Sesama homo itu saling membunuh kemudian memakan dagingnya karena kelaparan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena manusia itu dikasih pikiran, dikasih logika, dikasih akal, dia berpikir. Pada akhirnya diternakanlah hewan tersebut, anakanlah hewan tersebut, karena melihat daripada perkawinan hewan bisa beranak pinak. Nah, setelah itu makanan mereka bisa dikonsumsi hasil daripada ternak tadi. Bukan hanya itu, karena kebutuhan manusia itu bukan hanya omnivora atau karnivora, pemakan daging, tapi manusia itu pemakan semuanya. Bahkan anggaran-anggaran untuk masyarakat pun dimakan. Rakusnya bermakna simbolik atau ikon kerakusan itu adalah tikus. Tikus itu sering kali dijadikan ikon para koruptor. Begitu, Ustaz. Nah, itu sifatnya manusia. Nah, sehingga ramuan-ramuan tadi hasil daripada pemikiran manusia menghasilkanlah bentuk pola pertanian. Oh, ternyata dinasti kita bisa menghasilkan satu tumbuhan, kemudian tumbuhan itu berkembang. Namun apakah hanya dicecepkan saja kemudian ditinggalkan? Oh, tidak. Karena tanaman pun sebagaimana layaknya manusia, kudu diurus, diberi minum, misalkan dicebor gitu. Dielus-elus misalkan sarema sama digasrok gitu kan. Nah, layaknya seperti itu supaya menghasilkan hasil panen yang melimpah, yang bagus maksudnya, yang bisa dinikmati hasilnya. Bagaimana pemeliharaan? Nah, seiring berjalannya waktu, teori-teori tersebut pada saat itu informasi mengenai sebelum adanya Charles Darwin, kehidupan masa lalu hanya ditemukan di dalam kitab suci agama-agama terdahulu. Masyarakat saat itu bisa menemukan atau mengamati sejarah pendahulunya dari kitab suci, sebagaimana kitab Tauratnya Nabi Musa ketika zaman Nabi Ibrahim sebagai kakek atau nenek moyangnya, itu diceritakan dalam kitab Taurat. Mereka mendengar atau mendapat informasi orang terdahulu karena pada saat itu belum ada tulisan, belum ada buku. Hasil daripada penyampaian atau dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Dan begitu seterusnya sampai kertas ditemukan, kemudian banyak para penulis. Karena buta huruf pada saat itu belum ada. Nah, kan perubahannya. Nah, itu sosial itu. Perubahan sosial di mana pada saat itu manusia berburu untuk mempertahankan hidup kan gitu. Sampai pada akhirnya menemukan satu inovasi di ternak, kemudian bercocok tanam gitu. Bukan hanya itu gitu. Ya teh kan hayang minum jelema teh cari cingna di sisi cai. Sahabat-sahabat, peradaban dunia yang tertua itu dekat sungai-sungai. Di Mesir peradaban tertua dekat sungai ini. Di Cina di Huangho ya, di Gunung Huangho itu ada sungai kuning. Kemudian di Mohenjo-daro ya, di Harappa di India itu ada dekat sungai Gangga kabelah itu. Nah, artinya peradaban itu dari ke cai. Kenapa? Karena cai itu sumber kehidupan. Mereka membuat rumah, membuat hunian, kemudian beranak pinak, berkeluarga, muncullah satu peradaban. Nah, hasil dari peradaban itu adalah hasil dari pemikiran penghuni-penghuni manusia itu tadi. Kenapa Indonesia dikatakan subtropis? Karena kalau kita melihat di atas dalam peta sisi nanti cai ngumpul. Makanya hujan lagi, ada musim hujan dan musim kemarau, dua musim beda di daratan Eropa, ada musim salju, musim panas misalnya. Gitu. Di Mekah kumaha, nah jarang hujan gitu, beda musimnya. Gitu. Hanya daerah Yaman, ceket-ceket cai gitu. Daerah Mesir, Palestina, Laut Merah, daratan Afrika. Gitu. Di gurun pasir jarang hujan. Nah, seiring perkembangan zaman, gitu nih. Manusia pun berkembang ke arah kesempurnaan tadi. Nah, bagaimana manusia hari ini bisa menemukan proses perjalanan manusia saat itu? Ya tadi dengan adanya penemuan yang dicapai oleh Charles Darwin itu dalam bidang akademis. Karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Nasrani pun membantah saat itu
teori-teori yang menyatakan bahwa manusia dari kera. Gitu kan. Nah, sehingga melakukan banyak orang-orang ilmuwan melakukan observasi pengamatan, bahkan dibanding-bandingkan dengan kitab suci. Ternyata ada masa di mana kehidupan sebelum manusia itu telah terjadi kehidupan sebelumnya. Dalam kitab suci itu ada tanda-tanda. Dalam kitab yang dalam sebuah buku yang dikarang oleh siapa ya? Ada ayat di situ. Alkitab versus ilmu pengetahuan. Di mana Adam itu adalah hasil perkawinan manusia purba yang sempurnanya di bawah dengan manusia purba yang sempurna dalam segi akal dan ada yang sempurna dalam segi fisik. Mereka kawin kemudian melahirkan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu manusia pertama yang sempurna baik akalnya ataupun fisiknya. Gitu. Nah, jadi manusia purba ini dibuktikan dengan bukti ilmiah itu di mana mereka itu tidak dikategorikan sebagai manusia. Gitu. Tapi harus digarisbawahi itu hasil daripada Alkitab, Injil dengan versus ilmu pengetahuan sains. Nah, bagaimana Al-Quran menyikapi? Al-Quran pun punya versi. Di dunia itu bukan hanya jin yang menghuni, tapi ada makhluk-makhluk yang dibinasakan. Gitu kan? Kemudian diganti oleh Nabi Adam. Nah, bagaimana manusia dinosaurus? Apakah dalam Al-Quran ada makhluk-makhluk besar saat itu misalnya? Dan ketinggian Nabi Adam itu hanya rumusan fikih. Kalau tidak salah, maaf, tapi bisa dikoreksi. Apakah ada dalam Al-Quran? Tinggi Nabi Adam, panjang manusia atau pertama saat itu sampai sekian meter gitu. Itu rumusan fikih. Itu pun hasil pengamatan para ulama. Nah, itu membicarakan masalah objek-objek daripada sosial. Kita belum membicarakan masalah sosial. Ketika membicarakan sosial sudah tidak berpikir diri sendiri. Kalau kita membicarakan diri sendiri, individu, aku mau orang batur-batur, orang-orang samodok misalnya, itu individualisme sahabat. Hari ini muncullah sistem-sistem yang dianut di Eropa dan di benua Amerika. Dalam sistem kepribadiannya adalah individualis. Dalam sistem hak-hak yang mereka miliki itu adalah liberalisme. Dan sistem ekonominya adalah kapitalisme. Kumaha we carana nu penting urang untung, nu penting urang kaya. Nah, berbeda ketika membicarakan masalah sosial, itu ada konsentrasi pada wilayah komunisme, teori-teori komunis, teori sosial. Komunis itu jangan di-framing sebagai satu gerakan yang membahayakan, tapi itu suatu teori di mana masyarakat itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus terorganisir, harus diorganisasikan. Cobalah orang ayeuna rek menuntut ke pemerintah atau rek pembangunan gedelengan sorangan-sorangan misalnya. Tidak dibentuk satu organisasinya, cukup terkecil organisasi itu adalah panitia. Nah, dengan kepanitiaan itu ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota ke bawah, itu menjadi kuat. Cukup delegasi seorang dua orang nyimpen masihkan surat, kemudian dilihat ada strukturalnya, ya itu legal. Nah, itulah suatu bentuk daripada manifestasi komunis atau dalam istilah manifesto komunis untuk melawan orang-orang yang individualis dengan bukunya Das Kapitalis. Seperti nempel. Ini belum kepada perubahan. Nah, kembali lagi, perubahan itu bisa dimanfaatkan orang-orang tadi yang sudah paham tentang ilmu sosial. Di Indonesia pada saat datang penjajah, mereka itu mengiming-imingi dan menawari satu imbalan-imbalan, misalkan mereka datang ke Nusantara, kemudian berjanji akan memberikan akan bekerja sama, kemudian membangun satu bangunan untuk mengolah hasil panen saat itu, ataupun mereka itu mencari rempah-rempah, membeli atau menukar dengan barter dengan barang yang ada di Eropa yang tidak ada di Indonesia awal mula. Tapi mereka itu punya kepentingan di mana masyarakat saat itu orang Tionghoa yang lebih dulu ke Indonesia
Orang Tionghoa itu tidak ada unsur atau nama Cina gitu ya. Karena Cina dengan Indonesia itu dari dulu sudah terjalin hubungan dagang. Bahkan para wali pun termasuk Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati pun istrinya kan ada ya orang Tionghoa. Nah, saat itu hubungan dagang orang-orang Tionghoa dengan orang Indonesia itu harmonis terjalin. Ketika datang orang Eropa barulah terjadi penjajahan atau koloni. Kenapa? Mereka melihat perubahan sosial. Masyarakat Nusantara tidak ada strukturalisme organisasi. Mereka tidak punya kepentingan. Kenapa? Karena mereka kumaha raja. Para petani, para buruh itu tidak mempunyai tanah. Tanah itu milik raja. Mereka itu hanya menggarap, kemudian hasil panennya diberikan kepada raja. Ketika melihat satu fenomena tersebut, para delegator orang Eropa tidak perlu ngomong-ngomong ke masyarakat, langsung ke kerajaan. Ya, kurang beli tanah ya itu mereka bangun pabrik misalkan ya, ke ngolah lahan misalkan. Nah, kemudian keimbalannya sekian, tak keuntungan sekian. Pada akhirnya sawah-sawah, kebun-kebun anu tadinya digarap ku petani, kemudian dibangun satu pabrik, dan yang biasa menggarap tanah itu gitu kan sudah hilang, sudah tidak ada lagi pekerjaan. Akhirnya masuk direkrut jadi karyawan. Dan ketika jadi karyawan, jadi buruh pabrik, mereka tidak dibayar sebagaimana mestinya. Bahkan hasil panen besar-besaran diangkat ke Belanda, lah itu ditarikan di orang kelaparan. Nah, raja di sana, oh ternyata orang-orang Eropa itu mempunyai kepentingan dan misi hasil daripada proses pembacaan sosial mereka. Nah, ketika raja sudah tidak ada, kemudian bangunan pabrik sudah mereka miliki, saham dan lain sebagainya, disitulah masyarakat bingung, muncullah penjajahan. Itu dalam segi perubahan sosial atau teori sosial yang mereka pelajari demi kepentingan dan memperkaya diri sendiri, sehingga muncullah kapitalisme tadi. Ada juga perubahan sosial itu pendekatannya melalui pendekatan konflik. Nah, bagaimana konflik ini kita kemas untuk menjadi satu pola, apakah itu polanya bisa mempersatukan atau memecahkan, tinggal kita pilih saja. Kemudian pendekatan yang lainnya juga ada yang dikatakan dengan rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu pendekatannya lebih kepada pola pikir manusia. Nah, hari ini manusia kadang melihat satu kemasan, melihat branding misalnya, seakan-akan suci, seakan-akan sakral dengan kemasan keagamaan misalnya. Ya sudah, langsung diklaim bahwa itu orang suci gitu. Kemudian melihat satu, wah ini rapi misalkan, ini berdasi gitu kan. Seakan-akan wah ini orang-orang ya orang yang harus disegani, padahal koruptor misalkan gitu. Nah, jadi rekayasa sosial ini adalah membentuk satu rekayasa gitu kan, dengan menelaah dulu pola pikir. Nah, mana kita sesuai jeung pikiran lagi kita teh gitu kan. Penting sare wae pagawean apa gitu. Nah, gitu saja. Untuk sepintas gambaran terkait masalah perubahan dan teori sosial, sahabat saya pun sudah meyakini bahwa sahabat-sahabat pun mampu. Karena ini polanya diskusi, marilah kita mendiskusikan bersama-sama sahabat. Silakan pertanyaan daripada sahabat-sahabat dan bisa dijawab juga oleh sahabat-sahabat. Made, ya baik sahabat-sahabat, karena emang ini dalam agenda diskusi ya, kita diskusikan terkait teori perubahan sosial. Barangkali dari sahabat-sahabat ada pertanyaan, silakan sahabat-sahabat. Dan barangkali ada pernyataan dari sahabat-sahabat terkait ya perubahan itu sendiri, ya silakan sahabat-sahabat berbicara. Silakan sahabat-sahabat. Ada sahabat-sahabat dari publik, gimana menyikapi terkait teori ya, memang banyak ya yang apa mendefinisikan terkait perubahan sosial. Ya kita lihat hari ini perubahan memang sering terjadi gitu ya. Bahkan sekarang kan apa
dalam situasi kondisi seperti ini, dalam dunia pendidikan, ekonomi, politik pun banyak perubahan gitu kan. Dari segi akademik pun ya sekarang kita belajar online kan itu, dan itu sebuah perubahan kan. Jadi masyarakat itu ya dituntut untuk belajar di rumah. Nah, bagaimana masyarakat sekarang atau pelajar-pelajar sekarang bisa berkembang mengembangkan diri dari rumah gitu kan, dalam artian kita dalam situasi kondisi ini harus produktif kan begitu sahabat-sahabat. Itu menjadi polemik bagi kita dan menjadi PR bagi kita bahwa kita ya harus selalu berubah kepada yang lebih baik ketika situasi kondisi menuntut kita untuk berubah gitu sahabat-sahabat. Sekiranya sahabat-sahabat ada pertanyaan, tanggapan ataupun pernyataan dari sahabat-sahabat, silakan sahabat-sahabat untuk mengacungkan tangannya sahabat-sahabat. Masuk ke moderator. Boleh masuk, silakan. Hai, izin diskusi saja mengenai teori perubahan sosial yang memang sangat banyak menggagas teori-teori dari barat maupun dari timur, seperti halnya Ibnu Khaldun, bapak sosiolog. Ada juga kalau dari baratnya kita mengambil dari tokoh yang sangat monumental ya. Ada paman saya Karl Marx. Itu tuh menurut teori kematangan daripada Karl Marx berbicara perubahan sosial, di sana ada beberapa tahapan untuk orientasinya ke depan masyarakat itu menjadi sejahtera. Yang pertama itu ada komunal primitif, yang kedua ada ancient komunal, yang ketiga ada bourgeois komunal, feodal komunal, yang selanjutnya ada bourgeois komunal, dan yang terakhir itu puncak daripada teori si Karl Marx itu adalah komunal liberatif atau komunisme yang dipaparkan Karl Marx itu. Ya mungkin ketika melihat realitas sekarang di Indonesia, bahwasanya masyarakat di Indonesia itu lebih kepada tahapan yang mana nih ketika berbicara teori-teori yang dipaparkan oleh Karl Marx. Karena melihat realita hari ini bahwasanya kita ada di komunal primitif, betul. Contohnya ketika berbicara komunal primitif, banyak sekali orang-orang di bawah misalkan buruh tani yang memang mereka itu hanya mengetahui atau dipahami oleh para pemodal, katakanlah seperti itu. Bukan pemodal juga. Kalau pemodal itu lebih kepada feodal lah, lebih kepada bandar lah, itu bandar dokam ya, kalau gitu. Nah itu di Indonesia. Nah maka itu pertama itu posisi masyarakat Indonesia itu ada di mana. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara penyadaran masyarakat terkait pemahaman-pemahaman daripada posisi ataupun ketika ingin melakukan suatu perubahan dalam hidupnya. Itu mungkin penyadaran masyarakatnya seperti apa tuh? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan sahabat-sahabat. Barangkali Presma. Made, Saja. Mang Malik. Kami hadir. Tengok pinggir dia. Ya, terkait masalah tadi yang ditanyakan itu apa? Kesadaran terhadap masyarakat. Kemudian posisi dari masyarakat Indonesia itu mengacu kepada istilah-istilah yang dirumuskan oleh Karl Marx tadi. Nah, sahabat-sahabat perlu diketahui bahwasannya masyarakat Indonesia itu memang sudah tertanam kultur-kultur di berbagai wilayahnya masing-masing, dan itu menjadi ciri khas bagi warga Indonesia bahwasanya Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan, bukan hanya satu kebudayaan. Berbeda dengan di Eropa, berbeda dengan di Amerika. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana para pandimpa dari kita memikirkan akan hal ini. Dengan perbedaan kebudayaan tidak bisa kita sebuah negara ketika menjalankan roda pemerintahannya itu dipisah-pisahkan. Gitu. Kumaha kebudayaan masing-masing. Bagaimana untuk menaungi semua? Makanya dimunculkanlah satu paham yang disebut dengan paham atau ideologi negara atau ideologi pemerintah, ideologi Indonesia itu adalah Pancasila, di mana ada 5 dasar untuk mempersatukan itu tadi.
di mana masyarakat Indonesia secara corak keyakinan pemikiran mereka mempunyai agama. Sekecil apapun agamanya, masuk di sini dalam skup sekecil itu, baik percaya kepada batu itu pun sebuah agama, kan gitu. Nah sehingga tertuang dalam satu pasal berketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya ketika mereka menyembah batu pun mereka mempercayai atau meyakini ada satu kekuatan, di mana kekuatan itu bisa menciptakan pertama. Nah artinya ada satu pengamat khusus terkait masalah teori yang dirumuskan oleh Karl Marx, karena Karl Marx itu hidup di Jerman. Dia itu mengamati proses perubahan sosial masyarakat itu di Eropa, di Jerman. Jadi ketika kita manifestasikan, implementasikan untuk pendekatan mengamati masyarakat Indonesia, sebetulnya tidak akan cukup. Bahkan siapa yang menjadi tokoh luar negeri, Michael Hurt ya, yang merumuskan masyarakat Indonesia itu menjadi 3 kategori. Ada abangan, ada santri, ada kiai. Itu dalam masalah keislaman. Tapi itu pun hanya di wilayah tertentu, tidak bisa melingkupi wilayah yang lain. Nah, jadi untuk mengamati masyarakat Indonesia itu ada metode khusus, yakni oleh orang Indonesia sendiri. Di antaranya yaitu para ulama yang pernah membangun fondasi agama di Indonesia, sehingga merumuskanlah dalam satu paham ideologi negara, sehingga melahirkan satu undang-undang atau konstitusi negara. Dan tentu isi dalam setiap muatan-muatan daripada konstitusi itu muatan agama ayat, khususnya yang agama mayoritas di Indonesia. Sedangkan Karl Marx karena dengan teorinya adalah teori logika materialisme, hal yang sifatnya mistika itu dianggap candu. Kritik bukan terhadap agama secara keseluruhan, tapi dominasi gereja saat itu yang terkenal seringkali membelenggu ilmu pengetahuan. Bahkan berpikir pun ketika beda pendapat antara dunia berputar dengan dunia yang diam, gitu kan. Matahari yang berputar, matahari yang diam, berbeda saja itu bisa dihukum. Kenapa? Karena konstitusi negara didominasi oleh agama, sehingga akal tidak bisa berkembang. Yang pada akhirnya sahabat-sahabat agama adalah candu. Gitu. Nah, bagaimana agama Islam? Justru agama Islam sebaliknya memunculkan satu inovasi-inovasi, karya-karya. Bagaimana sains dirumuskan pada zaman Abbasiyah, bagaimana rumusan-rumusan filsafat Barat hari ini yang berkembang menjadi sains itu zaman Abbasiyah. Kenapa saya mengatakan zaman Abbasiyah, zaman pra-gemilang Islam, zaman kegemilangan Islam? Karena di Eropa itu abad-abad kegelapan. Dan murid-murid yang belajar ke orang Islam pulang ke Eropa, membangunlah bangunan rangkaian filsafat, rangkaian sains dan lain sebagainya. Karena baik ilmu kedokteran, baik ilmu sains itu lahir daripada filsafat. Dan filsafat lahir kembali pada saat zaman perkembangan Islam. Nah, artinya bahwa sahabat-sahabat di sini kita bisa berpikir ulang terkait bahwa kemajuan serta kemunduran itu ada faktor kekuasaan di sini. Zaman Umayyah yang berkuasa itu tidak menitik beratkan kepada logika, kepada akal. Yang dibelenggu oleh mereka itu sesuatu itu adalah serba takdir. Mana rek bengar, rek miskin itu takdir. Kudu gawe dak misalkan rek bengar mah bakal bengar misalkan gitu. Saya membunuh Sayyidina Ali, saya membantai Yazid, saya membantai Sayyidina Hasan misalkan. Geus ditakdirkeun gugusi rek kumaha misalkan. Itu bukan salah saya misalkan. Itu paham-paham Qadariyah, Jabariyah, Marwah. Sehingga di sana kemajuan untuk berpikir berikhtiar menurun zaman Umayyah. Nah, ketika zaman Abbasiyah, akal yang dimunculkan, logika berpikir. Karena terjadi perdebatan buntut daripada Sayyidina Ali dengan Muawiyah berperang, mereka melakukan apakah dosa besar ketika melakukan tahkim atau arbitrase, gitu kan? Dengan cara-cara politik saat itu. Ketika pihak Muawiyah sudah terdesak dan pada saat itu akan kalah, kemudian memunculkan satu
pengajuan atau penawaran untuk selesaikan masalah bersama, kita selesaikan secara damai pada saat akhirnya ada pihak-pihak yang merasa mereka sudah tidak menggunakan hukum Islam. La hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah, ini hukum manusia. Mereka itu kafir, orang yang melakukan dosa besar itu statusnya kafir dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Kemudian mereka keluar dan menjadi satu komunitas yang dinamakan Khawarij. Kemudian melakukan upaya-upaya perencanaan-perencanaan untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Dan berbuntut panjang ke masa-masa Muawiyah, masa-masa Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah ini terjadi perdebatan lagi. Orang yang melakukan dosa besar itu apakah beriman atau masih beriman atau mungkin kafir misalnya gitu. Muncullah di tengah-tengah yang orang melakukan dosa besar itu, dia tidak kafir, dia masih beriman, cuma ditenan di tengah-tengah, tekan neraka, tapi di tempat dijidai kan gitu. Itu logika sampai kalinya, bahkan Quran pun dilogikakan makhluk gitu, kebablasan misalnya. Tapi bukan hanya itu masalah-masalah Mu'tazilah, kerdil sekali kalau kita mengatakan Mu'tazilah sesat hanya salah satu di dalam bidang ilmu kalam mengatakan Quran itu adalah makhluk. Banyak kok pada zaman Mu'tazilah itu bermunculan sayang-sayang kan begitu saja. Dia tidak berhak untuk mengklaim pada zaman selama 500 tahun lebih itu adalah zaman Mu'tazilah sesat, tidak kan begitu. Mungkin hanya satu poin-poin, beberapa poin itu pun mungkin mereka sudah ada atau mempunyai rasionalisasi gitu ya. Itu perubahan yang terjadi. Kita kembali lagi bahwa perubahan sosial itu ditentukan oleh kekuasaan. Nah, kekuasaan ya, kekuasaan Muawiyah kenapa mundur? Karena penguasanya. Kekuasaan Abbasiyah kenapa maju? Ada penguasanya. Mendatangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang kafir ke Indonesia untuk menerjemahkan agama Yahudi, menerjemahkan agama Yunani, dan gitu. Toleransi sangat besar saat itu, sangat tinggi. Kembali lagi ke pertanyaan Bung Sam, bahwasanya untuk mengamati masyarakat Indonesia ketika menggunakan teori Karl Marx, mungkin itu ada pendekatan dan metode khusus. Ketika kita menggunakan pendekatan Karl Marx pun tidak tidak menjamin ketepatannya. Karena kalau Marx itu mengamati masyarakat itu di sana, gitu ya. Nah, silakan sahabat-sahabat kembalikan lagi Bapak. Bagaimana tuh? Lanjut. Ya. Begitu tuh jawabannya tuh. Bagaimana sahabat-sahabat terkait teori perubahan sosial ini? Kan perubahan itu ada secara individu ya, secara pribadi kita sendiri ya, kita pasti akan berubah. Tadi yang dikatakan terjadi dari masa kecil sampai masa dewasa, begitupun sikap perilaku itu kan pasti ada perubahan. Nah, pas awal kita masih maba pun pasti kita akan ada perubahan gitu. Terus secara kelompok ya berarti secara umum suatu masyarakat bisa berubah karena memang ada beberapa faktor. Kurang tanya, Mang Dede. Kurang tanya, mau nanya mah. Pabi itu menaros tuh. Oh siap, maaf. Dengan cepat-cepat Pabi. Koprina ya jangan itu. Oh, badai kopri lah, mana? Mali. Oh, siap. Sekarang antum sudah jangan dibicarakan lagi, kan sekarang itu lagi pandemi COVID-19 itu. Nah, itu ada yang berbicara bahwa COVID itu disebutnya itu apa namanya? Konspirasi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu benar-benar COVID itu ada nyatanya gitu tuh. Nah, berbicara pandemi itu di dalam perubahan sosial itu masuknya itu kepada teori mana tuh terkait COVID-19 gitu. Ya. masuk tuh. Oh, Mang. Masuk daripada pertanyaan Mang Ali. Ya, siap. Karena daripada perubahan sosial itu ada perubahan yang direncanakan dan juga ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, untuk COVID-19 ini apakah masuk ke dalam teori mana? Atau yang tidak direncanakan? Oh ya. Nah, terus dari Mang Ali atau? Jadi iya tuh menambahkan tuh. Jadi ada teori mana? Sama tuh. Oh ya, sama ya. Steve tuh. Justifikasi. Oke. Ya, sahabat-sahabat, terkait masalah pertanyaan Mang Ali tadi, apakah COVID ini gitu kan
kemudian respon masyarakat respon pemerintah terhadap masyarakat itu, upaya yang dilakukan itu ke dalam teori perubahan yang mana. Kalau saya secara pribadi, tapi saya pun membebaskan kepada sahabat-sahabat untuk berpikir kembali gitu. Kalau secara saya pribadi, peran dari pemerintah itu adalah suatu rekayasa sosial. Bagaimana PSBB, jadi aktivitas masyarakat warga Indonesia itu dibatasi. Itu kan dengan rekayasa. Salah satunya dengan muncul istilah apa? PSBB itu Ya, PSBB. pembatasan skala Besar. besar. Ya, pada saat pertama. Bang Lei. Belum akan kalian. Kalam. KMD, KMB Bang. PPKM tuh kan sekarang istilah sekarang PPKM. BPUM yang Nah, PPKM sekarang ini masyarakat itu berpikir untuk merekayasa. Salah satunya dengan mengeluarkan PSBB dan PPKM. PPKM. Secara tidak langsung, masyarakat bukan tidak menilai bahwa ada resiko-resiko nanti yang akan muncul hasil daripada rekayasa ini. Bagaimana nanti pedagang kecil pembeli karena di Arima Caricing misalkan. Itu pun sudah dipikirkan. Cuman yang menjadi sekup bagi ranah PMI berpikir ketika melihat situasi kondisi seperti ini adalah skala prioritas yang diambil. Mana dampak atau risiko yang lebih besar, mengambil dampak dan risiko yang lebih kecil. Kembalilah para pedagang memetik amannya terparai misalkan. Tapi karena ini ada satu pendekatan metode rekayasa sosial, ada juga situasi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Misalkan vaksinasi, jadi wilayah proyek yang vaksin, jualan bisnis dan lain sebagainya, masker dan lain sebagainya gitu. Kemudian anggaran yang digelontorkan ke oleh Kementerian Kesehatan, ke dinas-dinas kesehatan, ke rumah sakit dan lain sebagainya, dimanfaatkan. Berobat batuk pilek, kopi, dan makan. Mana sekian persen orang sekian persen misalnya gitu. Rumah sakit menang, mana sebagai pasien menang, makanya akhirnya sepakat kan kopi dia siap misalnya. Namun anu menggadaikan ya misalkan. Jadi seolah-olah rekayasa ini memunculkan masalah-masalah baru dan memunculkan juga perubahan-perubahan baru. Ya. Nah, rekayasa sosial ini dibutuhkan. Karena kalau tidak paham terkait rekayasa sosial, kumaha orang mengupayakan untuk pencegahan anak. Model aya presiden datang ayeuna ka itu reka Gunung Halu misalkan. Ada rekayasa lalu lintas. Tutupulan nu gladi mah kade ulah aya daratan mobil misalkan. Itu sebuah rekayasa. Aya kopri rek aya misalkan rekayasa itu orang rekayasa lah ulah sina ka itu tutupan kunci misalkan. Pakai penghalang dirinya teh aya anu garis tanda panah ka itu. Kan sudah tidak perlu orang ngomong mereka itu kali itu melihat tanda panah pun sudah mengerti itu sebuah rekayasa karena ada kepentingan ulah rasup atau udah kersarwe misalkan. Nah itu adalah sebuah rekayasa. Nah untuk Bang Malik tadi, apakah ini adalah suatu konspirasi ataupun kenyataan yang ada? Ini berupa kemungkinan-kemungkinan. Saya mengambil satu istilah dari Kang Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Retorika Modern. Di sana ketika kita melihat sesuatu yang belum betul-betul terjadi, kita menggunakan metode kemungkinan. Perbanyaklah kemungkinan. Kemungkinan ini adalah konspirasi, gitu kan? Mungkin bisa mendekati. Kemungkinan ini kenyataan mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena dari dua bukti tersebut mengandung bukti-bukti yang real. Dikatakan konspirasi karena kita seringkali menonton tayangan televisi ya orang-orang yang membuat virus-virus gitu kan, kemudian disebarkan gitu kan. Kemudian kita juga membaca tentang gerakan Zionisme di mana di sana ada tatanan dunia baru gitu kan, Yahudi menggenggam dunia. Bagaimana orang Yahudi itu atau gerakan Zionisme itu untuk membumi hanguskan manusia yang nantinya yang tersisa itu hanya orang-orang Yahudi. Kemudian mereka membuat kerajaan dan menyembah Lucifer. Nah, pemacaran ada mau hiji dua diracun maka tinggal teuing, ieu virus meureunna gitu. Itu kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang selanjutnya di India aya pararae misalnya gitunya, banyak yang bergeletakan gitu. Nah, ada juga kemungkinan ada di Europe meureunna di tengah. Nah,
agama kan tentunya jadi kremasi. Jadi krematorium anu suluhna loba itu geus beak. Maka dialung-alungkeun ka sungai Gangga di Cipabalata ari di hilir. Kalau anu nyari cai berenang gitu. Adi lho tebak anu kopi gitu. Terus saya bertambah gitu. Ini itu yang terjadi. Visi dikhawatirkan bahwa virus COVID itu tidak mati dibakar kemudian abunya dibawa oleh udara kemudian terhirup kembali. Gitu. Pada akhirnya kan banyak yang terjadi, tidak dikubur. Itu yang terjadi. Jadi ketika menjawab pertanyaan Mang Malik, kemudian saya jawab dengan kemungkinan-kemungkinan Mang Malik. Dengan kemungkinan-kemungkinan. Untuk Mang Ali, bagaimana? Apakah ini termasuk ke dalam perubahan sosial itu sebagai apa? Metode pendekatannya itu lebih kepada rekayasa sosial. Silakan kembalikan lagi. Boleh, Mande? Boleh ya. Mungkin tadi mengenai pandeminya masuk tentu tadi nyambung lah. Ya. Just tip. Bisa jadi. Clarification. Cuman mungkin karena pandemi merebaknya sudah 2 tahun. Seperti tadi tuh langsung ngobrolnya karena Asia yang COVID di rumah sakit wae gitu, nah di masjid, di pasar gitu, di mall, di kerjaan jalan, boleh pak. Nah kan, nah, jadi dan termasuk pandemi ini menyebabkan suatu kekeosan, mungkinnya kepanikan terhadap masyarakat, mulai dari paniknya sieun COVID sampai ke sediaan berlebihan. Terus ada juga yang memang jenazahnya mati tuh. Itu kan keluarganya sampai ke nggak mau diambil lah gitu. Ya, mau diambil. Ya, kebawa sama pihak rumah sakit. Bongkar deui. Nah mungkin hal ini menimbulkan apa ya? Polemik atau mungkin bisa dibilang kenakalan personal gitu ya. Tapi menurut saya ini bakal jadi suatu perubahan atau jadi gerakan kolektif gitu. Nah mungkin melihat secara pandangan sosiologi gimana tuh itu? Fenomena yang terjadi kumaha? Ya. Anu kenapa mall gitu kan? Kenapa Ya mungkin pariwisata? kita sebagai warga pergerakan sajian argumentasi naon itu anu kudu di nya ka masyarakat khususnya. Ya hari ini ketika warga pergerakan bergerak atau ingin merespon daripada pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kita menggunakan metode logika atau metode riset atau metode kritis ya yang seringkali oleh anak-anak atau sahabat-sahabat kami gunakan. Ketika ada masyarakat yang mengatakan bahwa makanya nugelo teu beunang misalkan nu gada kemudian kita tanya balik, apakah Anda pernah melakukan riset terhadap nugelo eta? Apakah nugelo eta pernah ayeuna rapid test atau ke rumah sakit kemudian ayeuna didiagnosa atau periksa kesehatan terjangkit atau tidak? Kedua, apa kita tahu bagaimana meninggalnya orang gila? So pernah teh di jalan ningali maut misalkan nugelo, anteng gitu. Dan gitu, masa kalau leuweung marawatna teh. Aslinya aya wali di nomornya, lain wali nya datang mah ade. Tetangga teh. Jadi ODGJ dari nomor. Iya, ulah ODGJ. Gila ITE. Jadi dalam gangguan jiwa. Jadi dia itu stres tetangga itu. Kemudian itu hilir mudiknya lempangan tepugu. Gitu kan sampai pernah di rumah sakit jiwa kan baliknya tetangga tecak gitu. Nah, suatu masa gitu kan. Lama dia tidak pulang, lama dia tidak warga tidak melihat gitu kan. Nah, selang beberapa bulan kemudian orang tuanya si ibunya bermimpi gitu kan bahwa beliau itu meninggal di hutan, kemudian meminta untuk dipulasara dan mencegah sarang di tahlilan gitu. Nah, mimpi pertama itu tidak dilaksanakan dan kemudian dia ke Mangsare. Nah itu jadi ada suara-suara memang merasa terganggu mamahna teh sampai 2 kali sampai katilu kalina mimpi sama pada akhirnya di tahlilan. Nah artinya saya secara sepintas bukan mengeneralkan tapi secara individu saya berpikir anu gitu meureun paena teh di Karaweuung ini gitu. Sudah di jalan ya juga paket air aktivitas kamu di jalan gak ada gini misalkan. Nah kembali lagi tadi ketika ada pertanyaan anu gelo aja nama anak terkena Covid misalkan.
Apakah Anda pernah melakukan bukti atau meriset orang gila itu terkena COVID? Baru daek ketika dekat makaburan wayang. Nah, itu hanya sebuah narasi-narasi anu sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mengeneralkan pun itu susah untuk dibuktikan, sahabat-sahabat. Kemudian, bagaimana respon pergerakan anak-anak PMI atau sahabat-sahabat PMI untuk menjawab fenomena atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya tadi dengan 3 pendekatan: riset, metode kritis, dan metode observasi tadi. Jadi berikanlah kami bukti ketika kata-kata Anda itu benar. Gak mau tarik gitu. Yang malam adanya malam tekan silaturahmi ke guru. Gitu. Kemudian saya ngobrol sampai malam. Liar, makan misalnya. Grup itu para ustad gitu. Tapi di dalamnya itu apa bedanya dengan orang-orang biasa, postingan dan lain-lain. Nah, kemudian ada framing si itu mah wakil presiden hari ini kadang di grup katanya grup ustad kok ustad tapi perung menjelek-jelekan Wapres. Nah, logika kieu ketika membicarakan politik, jangan meskipun dia skup ustad, itu bukan ahli ngomongkan politik karena aya ilmuna. Ustad ya ketika ngomongkan karena wilayah politik misalkan ya hanya menduga-duga. Terus yang mencibir tadi apakah mampu dijadikan ADSN? Mampu tuh ngurus RTW itu. Tapi kalau bekan, kenapa? Karena harus dengan ilmu pemerintahan. Gitu kan? Tidak cukup hanya dengan kemasan. Kenapa? Karena ngarana nalar, ngarana maca ngapalkeun budak SDG bisa. Wah, ieu mah apal hadis, apal Quran dan sebagainya. Kan sebatas otak bener dari kelakuan gitu kan. Jadi tidak sampai pisudur. Si pengertian kenapa? Karena untuk sampai tahapan hati itu harus melalui renungan dan tafakur prosesnya panjang. Kurang mikiran kayak ketika akan melakukan satu tindakan pun kita berpikir ulang dampaknya bisa kumaha. Kan ketika dia namun masih di dia ilmuna sosoromot ke batur ke nafsu. Nah, logika kumaha kewe aing mah teu paduli sabubukna misalkan. Karena dia kene paduli. Lamun geus di dieu geus beda, itu sudah mencapai tingkatan bijaksana. Gitu. Geus kana. Makanya saya secara pribadi ketika ngomong pada saat itu, saya lebih menghargai yang lebih himah kakek-kakek aki-aki anu sok ngobrol tara itu tapi istiqomah ka masjid pula ngarit ka masjid lebih begitu daripada kemasan jubah, tasbih dan lainnya ikut-ikut misalkan keproyekan wah ya bisnis ya gede besar dia proposal dan sebagainya saya kurang pro secara himah gitu. Saya dijadikan alat sahabat-sahabat agama itu lamun itu posisi namanya Jabat. gitu ya. Nah, jadi pertanyaan untuk Mang Dea dijawab dengan silakanlah buktikan, silakanlah riset, terus mana apakah sudah melakukan satu observasi gitu kan. Jadi tinggal kita memberikan lagi pertanyaan kepada yang bertanya tadi. Oh, lajang di so. Lanjut dari pertanyaan kembali dari koprenya belum Oh, Bunda Rita aja pada silakan Bunda Rita Sugiarto. Kenap deui. Sebenarnya pertanyaannya sama Mang Ali, Mang Aslina. Kok Bang Bea, cuman tadi katakan oleh Ketum bahwa maju dan mundurnya perubahan itu tergantung oleh kekuasaan. Terus saya berpikir fungsi dari kekuasaan pemerintah bisa nggak sih Sunda kita nama. Saya sama. ya gini melihat fenomena gitunya perubahan sosial sekarang masyarakat yang memang ya kalau dibilang ya maju gitu ya dalam segi
mereka menggunakan alat elektronik atau apapun itu. Tapi terkadang itu semua menjadi alat untuk kemunduran. Contohnya ya dari hasil kemajuan itu ternyata kayak misalkan gini aja ya, kasih contoh. Misalkan kita nonton video, misalkan tanda kutip video asusila gitu ya misalkan. Nah dari hasil tersebut kan ada kemungkinan si penonton itu melakukan tindakan asusila secara langsung. Bahkan misalkan kalau lihat anak-anak gitu ya, bahkan ada yang bisa sampai melakukan tindakan kekerasan dari hasil dia nonton gitu. Apakah sejauh mana gitu perubahan maju dan mundurnya sosial masyarakat sekarang ini? Ketangkap kan tuh? Ya, mana ketangkap tuh, saya tadi ketangkap. Dijawab ya, Kopri. Kalau ngomongin satu diskusi. Silakan, Ari, Mang Piki. Atau langsung jawab saya. Oke. Dari pertanyaan Bu Darita mengatakan bahwa maju mundur ada pengaruh pemerintah. Memang betul. Karena berbicara masalah sosial, perubahan sosial. Karena sosial itu adalah sebuah komunitas yang di atasnya itu ada satu sistem yang mengatur. Kalau tidak ada sistem atau tidak ada organisasi, karena pemerintah pun organisasi. Kalau tidak ada organisasi yang mengaturnya, chaos. Bagaimana ketika pelanggar HAM, misalkan pelanggaran asusila atau pelanggaran tindak kejahatan, pembegalan misalkan, pemerkosaan dan lainnya misalkan. Bagaimana ketika tidak ada undang-undang yang mengatur, kemudian tidak ada aparat yang menangkap misalkan, bisa terjadinya hukum rimba ya. Nah disitulah fungsi organisasi, fungsi pemerintah. Kemudian ngomongkan masalah kemunduran dan kemajuan, yang saya tangkap dari Rita itu, kemajuan itu kriteria kemajuan itu bukan kemajuan dalam konsumtif. Dia orang mah boga HP kur bisa beli, kur bisa make unggul, mengkonsumsi unggul. Yang dikatakan kemajuan itu manusia itu berpikir produktif. Minimal manehna bisa nyiptakeun. Gitu. Orang Jepang itu maju dikatakan. Kenapa? Karena sudah bisa menciptakan. Kalau hanya sebatas make, semua orang pun mampu. Asal buka duit menurun gitu. Itu tidak bisa dikatakan kemajuan. Kan begitu. Nah, jadi arti kemajuan ini harus digarisbawahi. Gitu. Kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam bertindak, kemajuan dalam menggunakan media-media yang sekarang. Kayak kemarin nonton video negatif ngebok air kan dia kemajuan orang di otaknya begitu maju gitu. Gitu kan. Nah, ya saya kira gambaran Bunda Rita. Nah, ASP-nya. Nah, itu. Silakan yang menambahkan, yang menjawab boleh. Mang Jasu diam-diam saja ya. Sudah. Sekali dengan argumentasi daripada sahabat Rita Saptina ya. Salah satu faktor pendorong daripada perubahan sosial itu kekuasaan ya. Memang melihat dari sejarah pun memang perubahan-perubahan yang ada di masyarakat baik di Indonesia timur barat itu memang ada satu sistem yang memang di puncaknya itu kekuasaan atau pemerintahan atau raja lah bisa disebut seperti itu. Yang ingin saya tanyakan tuh mungkin ada faktor lain nggak selain daripada kekuasaan yang memang menjadi pendorong atau pendukung berubahnya suatu sosial atau tatanan sosial? Ya. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Langsung menjawab atau langsung saja? Nah, apakah ada gitu kan? Selain daripada kekuasaan yang mendorong ke arah perubahan, ya jelas ada. Sahabat-sahabat. Salah satunya adalah tokoh, gitu. Yang mayoritas di mana ideologi di sana merebak, atau misalkan di Indonesia mayoritas itu orang beragama, agama Islam. Ya mungkin tokoh-tokoh Islam yang akan dijadikan acuan oleh warga yang menganut atau yang mayoritas beragama Islam, gitu. Karena seringkali warga Indonesia itu melihat ucapan dan kata-kata itu seolah-olah kitab suci. Jadi temukan di dalil, temukan di Quran, cek itu mah ada gitu-gitu yang misalkan. Nah itu harus diperbaiki dengan pola rekayasa sosial, itu intellectual cul-de-sac, kesadaran berpikir tadi, kesalahan berpikir harus diperbaiki. Gitu.
Kenapa? Karena manusia itu punya salah. Gitu. Nah, jawaban dari tadi bahwa apakah ada, ya memang ada ketum organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama itu menjadi salah satu faktor-faktor pendorong perubahan. Bahkan daerah-daerah tertentu yang tidak menggunakan sistem atau aturan pemerintah pusat, salah satunya di provinsi Nangro Aceh Darussalam, itu kan cuma diistimewakan, gitu kan? Diistimewakan, kan daerah istimewa Aceh. Gitu. Kenapa? Karena perda, gitu, peraturan daerah atau aturan yang digunakan itu tidak mengacu kepada pemerintah pusat, tapi perda syariah. Bagaimana hukum cambuk masih dilaksanakan, gitu. Nah, gitu. Kenapa? Itu hasil daripada konflik besar-besaran daripada waktu zaman Gus Dur ya. Masyarakat di Aceh saat itu, gitu, tetap mempertahankan kajian paeh daripada nginduk ke Indonesia. Setelah sok aturan syariat Islam diberlakukan dengan syarat masih menjadi warga bagian daripada Indonesia, tapi untuk mengelola aturan hukum perundang-undangan silahkan diberi kebebasan, asal tetap konsekuensinya. Nah, itu taktik strategi Gus Dur, karena pada zaman Orde Baru tidak ada Nangro Aceh, DIY dari istimewa Aceh. Kemudian di Yogyakarta itu pun diistimewakan karena tidak menganut sistem daripada pemerintahan. Saya pernah ke Kebumen, kemudian main-main ke Candi Prambanan. Saat itu ada kawan saya dan diskusi dengan orang tua di sana. Pada saat pulang dari sekolah ideologi ya di Bukris di sana, kemudian ngobrol, ternyata tanah-tanah di sana milik raja, bukan milik warga. Gitu. Gak ada surat tanah di sana makan gitu. Tapi milik warga. Kenapa? Karena sistemnya kerajaan diistimewakan di Jakarta, dari istimewa Yogyakarta. Nah, di Jakarta itu metropolitan, ibu kota, makanya sama diistimewakan DKI Jakarta. Begitu. Nah, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain? Yaitu sama menganut kepada pemerintah pusat. Nah, di situ peran daripada tokoh masyarakat tokoh agama di Aceh bisa merubah sosialnya, tidak ikut ke pemerintah. Tokoh raja di Yogyakarta, Hamengkubuwono tidak bisa merubah masyarakat tidak ikut ke pemerintah pusat. Gitu. Nah, jadi tokoh ini pun bisa membuat satu sistem perubahan tadi. Artinya kekuasaan dari kenapa? Karena kekuasaan tokoh agama, kekuasaan raja, gitu. Lagi-lagi balik ke kekuasaan. Nah, silakan saya kembalikan lagi ke sahabat-sahabat. Masuk tuh. Ya, oh semangat. Masuk kum. Ini membicarakan perubahan sosial ketika tadi ada betul struktur sosial itu mempengaruhi perubahan masyarakat, itu betul. Dan juga ada beberapa teori yang memang berpendapat bahwasanya unsur-unsur rekayasa sosial ataupun unsur-unsur teori perubahan sosial itu ada 5C. Yang pertama itu adalah cause atau sebabnya. Kita harus mengetahui sebab-sebab daripada perubahan sosial tersebut. Apa yang harus kita rubah? Itu yang pertama. Yang kedua ada change agency. Change agency itu adalah siapa? Adalah yang tadi kalau ketum tadi manifestasikan jawaban terhadap agensi itu yang ada. Bisa juga agensi di sini adalah masyarakat yang diorganisasikan atau organisasi atau lembaga. Itu adalah change agency. Bisa jadi change agency ini adalah PMII gitu untuk merubah tatanan sosial yang lebih baik. Itu yang kedua, ada change agency. Yang ketiga ada change target. Nah, target kita itu apa? Misalkan untuk merubah keadaan sosial yang tadi. Nah, itu ada change target. Target kita itu misalkan ada perubahan sosial itu terhadap sebab-sebab apa dulu nih? Kita harus mengetahui targetan kita terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah channel. Channel adalah di mana saluran-saluran media, informasi, komunikasi yang menyampaikan beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan itu disebarluaskan. Yang selanjutnya adalah change strategi. Change strategi di sini mempunyai 2 poin, yaitu strategi normatif preedukatif. Yang kedua adalah strategi persuasif. Ini untuk terhadap perubahan sosial di masyarakat, terutama dalam pikiran. Ada strategi normatif preedukatif itu yang dimaksudkan adalah pembelajaran edukasi terhadap masyarakat, bahwasannya kehidupan ini misalkan kita harus ABC. Pertama dalam dunia pendidikan, kesehatan ataupun sosial budaya, itu yang paling penting Bu. Itu menurut teori ya Bu, teori yang memang ketika berbicara ingin adanya perubahan sosial itu ada unsur-unsurnya 5C.
change atau cause sebab, change agency, change strategi, channel serta apa tadi? Strategi. Change strategi. Booster. Dan change itu mungkin tambahannya ya. Ya, siap. Izin menambahkan tuh dalam sebab-sebab daripada perubahan sosial itu ada 3 ya. Tadi disebutkan oleh Tum Demis itu hanya 1 ya daripada perubahan tokoh-tokoh besar ya. Yang pertama itu ada ideas atau pandangan hidup. Pandangan hidup, pandangan dunia ya seperti pandangan daripada Max Weber. Yang kedua itu dari tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar. Yang ketiga adalah social movement atau gerakan sosial. Ya. Nah itu saja. Ya, terima kasih. Silakan ada lagi, sahabat. Ini materinya makanan bukti. Oke, sebelum ke ini sampai jam berapa ya, sahabat? Sederhana. Jam tilu Lampung tuh sudah nama. Ya. Meniti. Ending memiti. Oke, Oh, boleh. Itu yang berbicara tuh. Mangga. Tadi kan berbicara tentang teori tadi sudah dibahas oleh ketum tentang teori evolusi. Kan kalau saya tidak salah itu saya pernah baca bahasan terkait perubahan sosial itu kan itu bermuara kepada 2 teori. Pertama teori evolusi dan teori siklus. Nah, terkait teori siklus itu coba saya ingin mengetahui sedikit tentang teori siklus gitu tuh. Karena abi hilap deui gitu tuh. Harita pas PKD abi hilap deui. Ya. Dari Bung Sam tadi ini ending ya, ending sahabat-sahabat. Sebelum kita akhiri 5 menit lagi, nanti ada kesempatan lagi buat sahabat untuk menambahkan. Bung Sam itu sudah kepada teknis, di mana itu ada agen-agen, ya, agen-agen. Ceng tadi, bagaimana agen perubahan gitu kan. Kemudian agen lembaga pun itu sebuah agen, organisasi itu sebuah agen. Kita pun adalah sebuah agen. Agen-agen itu, agen-agen itu, gitu ya, adalah sebuah kurir-kurir yang belusukan ke tiap-tiap imah, nyuksuk mengkurir namanya bikinan paket tapi emang paket ideologi. Itu nyara rusuk diberi mie jewang ayo orang ngumpul misalnya. Kurir-kurir ini seperti ini gitu. Cuman kurir ini dibekali satu pemahaman, satu doktrinasi, satu ideologi untuk menyampaikan kehanap gitu kan. Kehanap ke masyarakat bawah. Dibekalan paket naon di jerona misalkan sesuai dengan pesanan paket pasikeun kurir-kurirna. Itu adalah agen-agen, agen-agen. Kemudian Bang Mali membicarakan masalah tadi apa tadi Bang Mali? Teori Hah? Tadi kan perubahan. Teori perubahan, ada ideas, Oh. ada social movement. ideas sosial Penyebab tuh. terus. Beda. Oh iya penyebab. Kalau sosial movement itu lebih ke pemerintahan. Jadi kalau penyebab itu memang pandangan hidup. Pandangan hidup itu adalah satu sistem yang dianut oleh setiap manusia. Karena manusia itu makhluk religius, sekecil apapun, meskipun dia mengatakan bahwa saya agnostis, saya adalah ateis yang tidak mempercayai Tuhan, tapi dia menganut atau mempercayai atau meyakini satu sosok, gitu kan? Bahkan mengkultuskan sosoknya. Apa bedanya dengan mengkultuskan satu kekuatan atau satu Tuhan, gitu kan? Gitu. Kenapa? Karena kebutuhan batin, kebutuhan manusia itu religi. Batu pun bisa disembah kan gitu. Karena deui urang rek nyembah ku bodoh-bodona misalkan jelema baheula muncul elan dina animisme. Hal-hal yang ada di dunia ini mereka sembah, mereka jadikan satu keyakinan untuk dimintai pertolongannya gitu. Aya palu tor jebret prinyai misalkan lintah misalkan gitu. Sembah gitu. Ada satu kekuatan. Nah, jadi pandangan hidup ini pun besar sekali dalam perubahan. Nah, asalnya pandangan hidup ya kan dimiliki oleh setiap individu. Kemudian individu itu mempercayai punya rekan, kemudian percaya kepada individu sehingga membentuk satu kelompok yang besar. Disebutlah kelompok besar ini adalah suatu komunitas, komune yang disebut dengan sosial, lingkupnya masyarakat. Itu bisa merubah dari pandangan hidup seseorang. Gitu. Nah, di sini Nabi pun itu merubah tatanan sosial. Yang tadinya ada klasifikasi sosial, misalkan strata sosialnya kaum Buddha gitu kan, ada strata Brahmana, Waisa, ada luarnya kasta Sudra yang paling bawah, itu dirubah, manusia itu sama, tidak ada yang beda misalnya. Cuman di sini yang diangkat derajat yang tidak, yang mempunyai ilmu gitu. Jadi Nabi pun itu berpengaruh besar, itu masuknya dalam kategori tokoh agama agent tadi. Kemudian Bang Ali mengatakan teori siklus dengan teori
evolusi. Nah, bagaimana kalau kita membahas atau membicarakan teori evolusi, masyarakat itu mengalami satu perubahan yang lambat. Kalau revolusi itu cepatnya, tadi misalkan Indonesia tahun 1845 bulan Juni itunya masih dijajah ke Jepang, kemudian masuk ke Agustus, kemudian merdeka. Tadina negara masih negara koloni, kemudian menjadi negara merdeka dalam waktu beberapa hari ataupun sehari, itu kan revolusioner. Di perubahan cepat, beda dengan evolusi. Tina bentuk tangkorakna kera, sun bokong itu kan berubah kepada homo sapien, manusia yang sempurna. Nah itu teori evolusi. Bagaimana dengan teori siklus? Teori siklus ini adalah orang-orang atau penganut-penganut yang mempercayai filsafat kalau dalam istilah filsafat mah romantisme. Romantisme itu seringkali mengagung-agungkan di belakang. Khilafah misalkan. Zaman dahulu kegemilangan Islam. Soal pemerintahan Islam misalkan. Pemerintahan Islam yang mana yang pernah gemilang? Apakah menginduk zaman Khulafaur Rasyidin? Dalam segi pemerintahan mereka toh pada akhirnya saling bunuh antara sahabat. Umat Islam pada saat itu saling bunuh, bahkan Kangjeng Rasul pun dimakamkan 3 hari setelah beliau meninggal. Beliau hari Senin dimakamkan, hari Rabu subuh pagi. Dan itu pun tidak dihadiri oleh para sahabat. Bahkan sahabat yang lain malah memperebutkan kepemimpinan. Sayyidina Ali toh pada saat itu ditusuk juga oleh pasukannya, dibunuh, kan gitu. Jadi pemerintahan yang mana yang dianut oleh khilafah? Gitu. Artinya mereka itu katukang gitunya tinggal dikarep, itu adalah romantisme. Artinya teori siklus gitunya yang mereka pandang itu bahwa keadaan itu akan terus kayak bakal gitu muter. Tapi pendekatannya itu memang benar akan seperti itu, tapi dalam kemasan dan bukan kita jadikan untuk kembali ke belakang, tapi sebagai warga pergerakan bukan untuk mengembalikan satu zaman ke belakang, tapi melihat kasus-kasus ke belakang dijadikan pelajaran untuk melihat masa depan. Gitu. Bagaimana ayeuna patah hati, ulah hayang deui misalnya. Ulah balik ke tukang gitu. Nah, itu teori siklus. Jadi kejadian itu akan terulang kembali ketika kita menganutkan gitu ya misalkan. Nah, jadi kejadian siklus itu karena Max Weber atau Adam Smith atau ahli tokoh sosiolog mendefinisikan suatu keadaan itu akan terus berulang. Tapi yang di sini yang bedanya adalah kemasannya. Misalkan jiwa perang. Hari ini perang itu bukan dengan senjata, tapi perang ini perang dengan persaingan ekonomi atau perdagangan. Lihat jempol. Gitu kan. Nah, jadi kata perangnya ini masih terus berjalan karena ada siklus. Teori siklus tadi, tapi kemasannya beda. Nah, hari ini bentuk kekuasaan itu pun gitunya kembali ke ranah pemerintahan sebelum-sebelumnya. Dulu pun bertikai. Kalau kita melihat sudut pandang beliau para sahabat itu Islam, ya jelas-jelas kita tidak boleh menggunakan pendekatan agama ketika melihat konflik yang terjadi di antara para sahabat, tapi pendekatannya politik. Gitu. Ketika hari ini kita bicarakan politik, kemudian khilafah itu dengan kemasannya agamanya, bukan ranahnya. Gitu. Nah, terkait perubahan sosial, sahabat-sahabat, hari ini perubahan sudah terjadi besar-besaran. Kita sudah bukan lagi zamannya cicing nongkrong aktivitas melalui face to face. Ngawangkong nggak bisa pia-pia gitu. Bahkan bobogohan pun gitu bisa saling kol. Video call. Nah, itu berbeda dengan zaman kita yang dulu. Nenek moyang kita yang dulu. Bagaimana pasar tradisional maju, hari ini kan sudah berbeda. Balanya kayak cukup di makhluk yang kiri. Itu sudah ada perubahan. Nah, kita ini sahabat-sahabat, masa kita ini sekarang muda ini, zaman sudah berubah seperti ini. Kita pun harus bisa memprediksi bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan. Begitu. Ya, harus bisa memprediksi dari sekarang. Begitu. Nah, ini adalah suatu perubahan sosial yang memang sudah diprediksi kemungkinan-kemungkinannya oleh para pemikir. Ya, ya seperti itu sahabat-sahabat.
Dan kalau kita berusaha berpikir menggali terkait perubahan-perubahan. Dan hari ini adalah perubahan era digital. Ya, sangat disayangkan sekali kalau kita hanya sebatas konsumtif. Minimal ketika orang batur aya aplikasi di Play Store, orang pemacarna yang ingin aplikasi PMI misalkan, bukan hanya sebagai pemakai, gitu. Ya kita bersama-sama tergantung minat dan keinginan. Tidak bisa orang misalkan dipaksakan ke orang nyambung ya misalkan gitu. Tapi ketika kita mempunyai minat dan keinginan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena diberikan potensi yang berbeda-beda. Mengaruh-mengaruhnya fokus karena misalkan media karena IT ada konsentrasi na eta yang minat na eta misalkan. Mang Jasu misalkan fokus karena sejarah ada minat na eta sok sungguh-sungguh pelajari misalkan. Gitu. Jangan sampai ya ningali maru bisa tungtung aya teh kacabak ya kacabak aya bukan gitu. Nah itu sahabat ya. Nah mungkin itu saja sahabat-sahabat, namun terakhir silakan saya berikan lagi kesempatan 2 orang 3 orang untuk menambahkan apa orang juga boleh silakan saya kepot. Mang Ade dulu dari tadi belum bicara silakan. Menambahkan, mengkritisi atau menyanggah boleh. Belum berbicara di forum sekarang itu kan dituntut untuk belajar berbicara ya, belajar mengolah retorika dan juga mengolah pikiran, karena kan di PMI itu ya ada olah raga, olah pikir dan olah rasa gitu ya. Kalau di PMI itu sendiri itu hanya sebagai informasi saja. Tapi untuk terkait tadi menyoal perubahan sosial yang dikatakan oleh pemantik bahwa ya memang hari ini perubahan sosial era digital itu ya perubahan yang revolusioner yang sangat cepat sekali gitu ya, sangat cepat sekali. Dan kalau misalkan kita diam saja ya pasti kita tertinggal. Tapi kalau kita lihat teori fungsional itu bahwasanya apa yang menjadi ketika kita melakukan suatu strategi untuk melakukan suatu perubahan dan perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, yaitu tandanya perubahan masyarakat secara fungsional itu berhasil. Tapi ada juga kan yang memang sengaja untuk dijadikan suatu kemandaratan untuk kepentingan individu yang nantinya dikatakan oportunis lah. Kita sebisa mungkin sebagai warga pergerakan, warga PMI haruslah menjauhi hal tersebut. Dan di era digital juga sekarang tadi kata pemantik ya, kita jangan hanya menjadi seorang yang konsumtif, kita juga harus menjadi seorang yang yang bisa membuat hal yang demikian gitu. Tapi itu juga kan tadi dikatakan tergantung konsentrasi atau fokusnya masing-masing. Nah kita harus menyadarilah diri kita fokusnya di mana gitu. Tapi kita juga harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut, di mana kita sudah disediakan hal-hal yang sangat canggih sekali gitu. Kalau kata si Harvey itu ya, seorang yang menganut Mada Marx juga itu mengatakan bahwa sekarang dia memilih memahami di zaman sekarang itu adanya konsep konsep pelipatan waktu dan ruang dalam persimpangan waktu, alat komunikasi dan transformasi. Dimana dulu itu kalau misalkan mau berangkat misal ya, kita dari Bandung ke Jakarta itu untuk mengantar surat itu butuh beberapa waktu lama. Sekarang kan waktunya sudah dikurangi, ruangnya sudah dihilangkan lah katakan. Bahkan untuk ke luar negeri pun sekarang sudah tidak ada pembatas untuk hanya sekedar berkomunikasi gitu. Nah kita sebagai warga pergerakan untuk melakukan suatu perubahan sosial, alangkah bodohnya kalau misalkan tidak memanfaatkan hal-hal tersebut yang memang itu sekarang menjadi salah satu titik fokus di berbagai negara dalam melakukan suatu perubahan sosial demi terciptanya masyarakat yang sejahtera melalui era digital, internet, TV gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan untuk yang lain yang mungkin mau menambahkan.
Silakan. Yang lainnya yang belum ngomong. Yang belum ngomong Rahmi ya ngobrol itu senior itu kemana? Silakan. Silakan sahabat-sahabat, Mumpung mumpung jadi ada tutup. waktu. Penting mungkin sepatah dua patah. Patah dua patah. Berpatah-patah. Nggak ada. Patah-patah. Oh, yang Si patah hati. Karena ketika patah sakit, silakan Wida. silakan Teh Wida Silakan ngobrol. ngobrol Ya, Teh diskusi, Wida. diskusi. Curhat. Kali mana tuh berubah Bahasa naon? Nah, bebas. Mangga sok. Neng Wida. Teh Yuli belum berkicau. Neng Yuli bade. Neng Nopa Neng Nopa tak belum. Neng Nopa. Ada kepala dia kehalangan dia teh ningali ka Neng Nopa tah. Nah, siap. Kok ada kepala. Eta Teh Rami eta kumaha Teh Rami sok. Sebagai pendahulu kan Rami itu generasi awal. dan Banding pada ya. Silakan Teh Rami diberikan amunisi buat kader-kadernya. Teh Rita kan bosnya tadi. oh, Ah, Tumi. Dulu. Ya mungkin sedikit tentunya terkait teori perubahan sosial. Ya kita kaitkan juga dengan realita Kopri sekarang gitu. Memang dari Mapaba 1, Mapaba 2 tentunya Ya. sampai sekarang memang dari perubahan sendiri yang bisa dikatakan perubahan terkait minat baca tuh Minat baca. masih rendah gitu. Ya, rendah. Nah, Status ya. mungkin dari masukan dari ketum mungkin khusus untuk para kopri yang memang minat bacanya masih rendah. Ya. Mana itu? Pertanyaan. Saran. Ya kan terkait perubahan gitu nah. Ini berubah Supaya berubah. Berubah jadi apa? dia dari minat bacanya. Ya. 1 menit ya. Menyikapi masalah pertanyaan tadi Rahmi bahwa bagaimana Kopri hari ini gitu ya, bisa dikatakan dari Mapaba Rahmi terkait minat bacanya rendah. Jadi suatu aktivitas keseharian itu sangat berpengaruh. Pertama, yang kedua keadaan sekitar. Jadi individu sekitar itu sangat berpengaruh. Gitu. Kalau tidak kita membentuk diri sendiri untuk merasa ingin tahu terhadap sesuatu, itu tidak akan pernah akan berubah maksudnya. Kenapa? Karena ruang lingkup pragmatisme serta keuntungan dari kita mempelajari sesuatu itu seringkali dikait-kaitkan dengan keadaan. Orang maca teorinya nggak untunglah sih datang pakai misalkan di lemur. Nah itu kesalahan yang terjadi. Gitu. Namun misalkan orang tidak mau memaksakan diri untuk mempelajari sesuatu yang orang lain pada umumnya di sekitaran itu tidak ada yang mampu, namun bedanya aja mereka. Kita tidak akan jadi tokoh ataupun tidak akan berperan lebih jauh di antara mereka. Hari sama framing nama itu. Itu pertama sama. Yang kedua, Kopri kenapa dalam minat bacanya kurang? Karena tidak ada partner. Di sini yang menjadi panggung besar itu partner. Nah baru dah di CV ayeuna maksakeun heudak ningali sekitaran sok diskusi, sok maca dan lain-lain. Jadi di sini bahwa Kopri minat bacanya sangat kurang. Pertama yang harus ditanya diri sendiri apa yang akan dibaca. Kita tidak akan memaksakan diri atau tidak akan bisa memaksakan diri. Lamun misalkan kita minatna karena ekonomi, bagaimana cara berjualan efektif? Ayo maca buku sejarah misalnya. Kan tidak ada dorongan untuk merasa penasaran. Makanya lagi-lagi kembalikan ke saya, sok baca buku sakirana minat. Kenapa? Karena di PMI itu adalah gabungan suatu organisasi. Lamun orang tidak bisa karena sejarah, nanyakan anu bisa sejarah. Tidak bisa kan IT, tanyakan anu bisa IT. Nah jadi masing-masing kader itu mempunyai kelebihan dan kelebihan itu nanti akan disatukan. Gitu. Dan saya yakin sahabat-sahabat itu punya potensi yang berbeda-beda. Yang ketika kita duduk bersama-sama di PMI itu akan menjadi satu kekuatan besar. Karena lagi-lagi perubahan sosial itu tidak akan terjadi satu tuntutan, namun kita sesorangan nuntut ke pemerintah ingin mengesahkan kebijakan atau menolak kebijakan bisa tidak bisa. Coba kalau kita melalui surat
mengatasnamakan PMI. Orang sering ke ketua, ke ketum, orang tidak hati ya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah misalnya, dengan adanya kebijakan PSBB dan sebagainya. Obrol ke ketum, kemudian didiskusikan, kemudian ke ketum itu dibuat surat, gitu kan, penyampaian dan sebagainya. Misalkan diurang misalkan di masyarakat aja ada terjadi kerusuhan, budak-budak misalkan kenakalan remaja nongkrong wae misalkan. Nah, hubungi misalkan. Kalau kita ingin menggunakan alat organisasi silakan ke PMI ngobrol jeung ketum. Gitu kan. Di mana ketum nanti akan melobi RT RW gitu. Nah, itu jadi cara-cara organisasi seperti itu. Artinya saya tidak akan menyalahkan atau memaksakan setiap kopri untuk membaca satu teori-teori lamun teu aya kata minat nama. Di sini saya ingin menanamkan dan membuka pikiran sahabat-sahabat, bukan untuk memaksakan beban anu ku sahabat-sahabat mau diketahui. Makanya seringkali upaya saya dari dulu di sekre da budak tepan ala nyarken yang beureun dieu teh angkatan rame teh gitu. Dibuka heula pikiranna sebelum ku saya didoktrin di jero teh kan gitu. Geus kabaruka makan Mang Jasugi asalna khilafah teh jadi anak dia jadi ateis mana. Nah, jadi kembali di Karami bahwa terkait fenomena kopri hari ini dalam sekup minat bacanya prosesnya kaduana karena kultur di UIN dengan di sini itu beda koprina. Di UIN itu kan konsentrasi itu saburung sagalang di jeung kader. Lamun kita mah kan kopri mah jeung mun di pesantren ya jeung santri, lamun di rumahnya jeung mamina gitu kan. Jadi dorongan atau partner di sini kan teu aya. Artinya partner inilah yang akan membentuk kepribadian kita. Tapi partner ini bisa diajak ngawangkong gitu. Hari ditanya belum mah partnernya naon maksudnya kan gitu. Jadi mah urang ngarti. Mungkin itu sahabat-sahabat untuk hari ini saya kasih kesempatan satu lagi, kalau tidak mungkin diselesaikan saja. Ya itu Ada lagi sahabat-sahabat? Ya kalau tidak ada mungkin itu saja ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sahabat Jajan Nur Hadi yang telah memaparkan terkait teori perubahan sosial. Kita simpulkannya sahabat-sahabat bahwasanya teori perubahan sosial ada teori evolusi ya sahabat-sahabat. Kita simpulkan nih yang tadi teori evolusi ini ya perubahan yang terjadi secara lambat ya sahabat-sahabat. Baik kesimpulannya. Ya yang kedua ada teori linear ya sahabat-sahabat. Teori linear ini di mana perubahan itu terarah seperti yang sekarang hari ini masyarakat ataupun orang-orang semakin berpikir maju, mulai daripada masyarakat primitif, tradisional sampai kepada modern. Modern ini perubahan secara linear ya sahabat-sahabat. Terus ada lagi teori siklus ya sahabat-sahabat yang tadi disampaikan oleh Tum Jajang bahwa perubahan ini terjadi secara berulang-ulang. Ya contohnya banyaklah fenomena hari ini seperti fashion gitu kan. Fashion perempuan kan ketika celana gitu kan. Ini kopri bener tuh ya, ketika celana kadang-kadang berubah-ubah. Fashion hari ini perempuan memakai celana, memakai ya intinya teori siklus ini secara berulang ya sahabat-sahabat. Bisa masuk kepada primitif, tradisional, modern. Jadi terus berulang-ulang. Yang terakhir ada teori konflik ya sahabat-sahabat. Kita tidak bisa dihindari bahwa kita berubah itu karena konflik yang tadi disampaikan oleh Teh Rami. Ketika ada masalah, ini konflik itu kan bagian daripada masalah. Teh Rami berkata bahwa minat baca buku itu kurang, itu menjadi masalah. Nah itu menjadi konflik kan. Kita bisa berubah karena konflik ini, karena masalah ini untuk diperbaiki. Itu sahabat-sahabat. Sesi pertanyaan ada ya? Tidak ada sahabat-sahabat. Baik. PMI kumaha peran PMI di masa pandemi. Wallahu a'lam. Terakhir ya sahabat-sahabat, teori perubahan sosial ini bisa dipengaruhi oleh
yang tadi tokoh-tokoh, bisa dengan sistem, bisa dengan lembaga sosial, bisa dengan budaya atau kultur, bisa dengan kekuasaan ya. Terakhir ya sahabat-sahabat dari saya untuk kesimpulan, sebetulnya daripada beberapa teori perubahan sosial ini yang saya pegang itu ya satu, teori konflik sahabat-sahabat. Tidak akan terjadi perubahan ketika tidak ada konflik, betul gak sahabat-sahabat? Begitu sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan sahabat-sahabat. Terakhir dari saya, kata-kata terakhir dari saya, perubahan akan terjadi. Perubahan akan terus terjadi ketika kita mau bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.